Iya. Kayak di manusia aja gitu ya, ada hari-hari istimewanya gitu ya. Iya, ada hari-hari istimewanya. Nah, kebetulan di hari itu tuh biasanya banyak yang hari foto. Itu foto tuh hilang nggak? Pas mau bersih-bersih ke kamar mandi, itu pure mendadak gue sama siapa gitu. Ya itu si B gini. Tahu nggak kalau dia tuh tadi pagi meninggal bunuh diri? Waduh. Kali Cibeet itu ya memang angker banget. Terima kasih sudah mengklik video ini. Tekan tombol subscribe-nya. Subscribe itu gratis. Kalau tidak subscribe, saya datangi ke rumah Anda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldi nih ya. Ya, Oke. Oh ya, Bang Aldi, katanya nih ada pengalaman horor nih. Boleh diceritakan ini pengalaman horornya? boleh. Ini saya intro dulu atau gimana ini? Boleh, silakan. Ya, intro dulu ya. Oke. Biasanya kalau nyapa audiensnya Goib Radio itu apa tuh? Namanya apa biasanya? Namanya? Iya. Ya teman-teman aja, teman-teman goib. Ya, teman-teman Goib, ya salam kenal semuanya. Jadi nama saya Aldi, saya dari channel Misterius. Nah, kali ini saya mau berbagi cerita horor yang pengalaman lah ya, lebih ke pengalaman aja. Oh. Jadi berhubung karena memang di kontennya misteri, lumayan banyak banget konten ke cerita-cerita yang pengalaman yang gimana sih menurutku mungkin biasa aja, atau misalkan kan udah biasa gimana gitu ya. Tapi mungkin kalau buat teman-teman mungkin ini ya agak creepy juga sih. Oh gitu. Ya. Ya. Itu Mulai dari cerita mana nih? Oh, silakan, Bang. Jadi kalau dilihat dari ini ya pengalaman saya pertama kali konten ini, jadi sebenarnya gini, kenapa saya terjun di dunia mistis kayak gini tuh, memang kalau gaib tuh memang lumayan seru juga sih buat saya sih. Nah, untuk cerita yang saya ceritain sekarang ini ceritanya tentang mungkin sosok ini adalah penunggu sebuah kebun yang sebenarnya bisa jadi kenapa kebun ini disimpan makhluk gaib ini tuh mungkin karena persaingan dagang, atau memang sosok ini memang sudah ada di sana. Oke. Jadi awal ceritanya sekitar bulan Juli awal itu 2020. Saya baru mulai itu sekitar bulan Juli 2020. Jadi itu dengan rasa penasaran banget, saya coba eksplor ke sebuah daerah yang konon katanya itu daerah ini tuh gini, tempat di mana orang-orang biasa minta nomor. Itu di sebuah kuburan, tapi kuburannya itu tuh ini kayak dikasih makam gitu, dikeramatkan lah gitu. Tapi memang nggak di situnya. Nah, lebih cenderung di sebelah kuburan itu ada pohon besar. Kalau misalkan bahasa Sunda aja tuh inilah pohon kapuk. Pohon kapuk tuh kayak pohon kapas, cuman ini gede banget gitu. Nah, dari situ penasaran, nah saya pengen tahu benar nggak sih ada orang-orang yang kesana tuh untuk minta nomor dan memang ada penunggunya atau enggak. Nah, konon ceritanya tuh katanya tuh di situ tuh ada yang nunggu di pohon itu, nenek-nenek biasanya yang sering muncul gitu. Nah,
sebelum masuk ke sana itu rute perjalanannya itu kita dibawa dulu ke sebuah lorong yang kanan kirinya itu sebenarnya pembatas dari daun-daun, pagar daun, tahu ya? Ya, tahu bang. Ya, pagar daun gitu, yang bisa dibentuk-bentuk gitu. Cuman ini memang hanya dibentuknya kotak gitu. Ya mungkin perjalanan ke dalamnya itu ada sekitar 500 meter lah. Mungkin kalau kita jalan 5 menit baru sampai atau kurang dari 10 menit ya. Jalan ke dalam kita nggak langsung nyampe ke makamnya itu. Kita nyampe ke kebun dulu, apa namanya itu ubi kayu ya, sambel lah kalau bahasa Sunda ya. Nah di situ tuh udah posisinya sudah dipanen. Nah kita tuh jalan di jalan setapaknya dulu dan kanan kirinya udah ada kebun sambel ya. Kita coba masuk ke sana ya sambil biasa lah gitu, greeting salam-salam kayak ya opening di sana gitu kan kalau buat explore tuh. Nah kita opening di sana belum nyampe sekitar 5 menit. Itu nggak nyampe 5 menit kita opening di situ udah ada keanehan lagi nih. Contoh handphone, kamera, baterai apa namanya ini center, bahasa Sundanya baterai biasanya center itu yang namanya benar-benar habis, hilang, nggak ada. Jadi langsung redup, jadi nggak langsung mati ya, nggak langsung kayak gitu. HP tiba-tiba lowbat, kamera tiba-tiba nggak nyala, center yang tadinya nyalanya terang gitu baru dicaskan ya, itu redup, center kepala pun sama redup. Itu kayak ya? Sorry gue potong bang. Ini jadi kayak energinya kesedot gitu ya, energi peralatan ya. Ke peralatan. Jadi kalau misalkan aku pernah nonton namanya Omar Ghost TV. Jadi menurut dia itu apa namanya makhluk gaib itu sebenarnya adalah eksistensi dari energi elektrik lah gitu, seperti itu kalau menurut mereka gitu. Nah emang nggak langsung kesana pemikirannya tuh, itu langsung udah namanya baru pertama kali lah ya. Itu yang namanya panik, grogi, takut itu udah wah bingung nih. Kita itu jalan cuma berempat tuh, 2 di depan, 2 di belakang. Nah yang 2 di depan saya tuh ya teman-teman saya timnya juga gitu kan. Ya, jadi tugasnya yang 2 di depan itu dia buka jalan. Jadi kayak misalkan takutnya nih ada jalannya takutnya ada ular atau gimana gitu kan, namanya kebun ya. Aman dibilang gitu. Pas mati semua peralatan, dia pun sama mati, langsung lari-lari ke nyamperin kita gitu. Mati center, ini mati center, ini udah redup nih. Itu jalan di kebunnya itu ya. Sampai kita panik, bingung gimana nih. Akhirnya kita mundur baru keluar dari tadi yang apa namanya itu pagar rumput itu, kita keluar kita kan nggak ngecek lagi center segala macam, langsung jalan keluar pokoknya. Jadi lihatnya pokoknya terang seterangnya aja, pokoknya ngandelin dari sinar jadi cahaya bulan lah, cahaya malam gitu. Keluar pas baru ngobrol, ini kita center mati semua gini. Pas dicek lagi center, HP semua hidup. Saya bilang, ini kok hidup nih? Nanya lah sama warga di situ. Jadi kita izin dulu. Jadi setiap explore kita izin dulu. Minimal ada satu warga yang nonton lah gitu. Jadi satu rumah yang nonton gitu, yang dekat-dekat situ aja. Nah kebetulan si warga itu cuma bilang gini, memang kayak gitu kalau di situ gitu. Memang kalau mau masuk situ biasanya nggak bawa apa-apa kecuali bawa lilin. Bawa lilin, udah bingung nih bawa lilin. Nggak, kayaknya saya nggak berani deh. Pokoknya gitu, takut lah intinya. Akhirnya
dengan ya memberanikan diri lah ini ya, masuk lagi ke sana, jalan lagi sampai kebun situ tuh mati lagi. Itu yang kedua kali. Akhirnya kita udah gagal fokus nih, pokoknya udah bingung, pokoknya udah kita pulang dulu. Besoknya kita balik lagi. Nah pas balik lagi alhamdulillah lancar. Mungkin nggak tahu karena ada sangkut pautnya sama hari mungkin ya. Pas kemarin kebetulan tuh katanya memang di setiap malam Selasa, Senin malamnya gitu ya, malam Selasa itu udah banyak yang sosok yang hadir di sana katanya gitu. Jadi dipakai ritualnya tuh pas hari itu gitu. Pas hari Selasa. Iya. Kayak di manusia aja gitu ya, ada hari-hari istimewanya gitu ya. Iya, ada hari-hari istimewanya. Nah, kebetulan di hari itu tuh biasanya banyak yang ritual. Tapi kan karena kita kemarin datang itu sekitar jam 10-an malam. Biasanya kalau mereka yang ritual katanya gitu ya, jam 1 sampai jam 2 tuh baru mereka ada gitu. Baru ada yang ritual lah, jaminan nomor. Atau mungkin pas kebenaran memang lagi nggak ada lah gitu. Pas besok kita balik lagi. Kita balik lagi ke sana, ke lokasi itu. Keadaannya memang sama kayak kemarin. Kita prepare lagi, bahkan kita bawa senter cadangan sampai minjem ke teman. Pokoknya senter yang pakai baterai. Kita balik lagi ke sana. Tapi alhamdulillah normal. Tapi sampai di sana itu namanya kabut, itu kabut benar. Itu yang namanya kabut itu benar-benar berkabut. Kita udah explore biasa gitu, hasilnya nihil gitu, nggak ada apa-apa gitu kan, biasa aja lah gitu. Meskipun memang ya namanya malam gitu, dingin, gelap, serem gitu. Itu cuman kayak gitu-gitu aja gitu. Pulang, tapi sampai di rumah itu yang saya ini realnya ya. Saya pulang ke mes. Sampai di mes itu yang namanya badan berat, kepala pusing, dada sesek, itu ya benar-benar terasa banget. Dan akhirnya pas mau bersih-bersih ke kamar mandi itu pure muntah darah di situ teh. Nah di itu saya belum tahu kalau namanya ke distract, itu belum tahu. Ini sebelumnya maaf ya, soalnya gini, mes saya itu pinggir jalan banget sih. Iya nggak apa-apa bang, slow aja. Itu jadi kayak kegesek gitu ya, energi dia sama energi kita gitu ya. Iya, itu ke distract istilahnya gitu. Nah, ke kamera pun sama. Jadi kamera yang saya bawa itu, jadi saya pakai bawa kamera digital Sony yang dulu itu rusak, itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi setiap mau ambil foto, bukan ngambil foto, udah ambil foto, itu foto tuh hilang, nggak ada. Ya sering tuh gue denger kayak gitu bang. Ya. Kejadian kayak gitu. Itu bukan fotonya aja yang hilang, kameranya rusak. Sampai rusak gitu ya? Itu kameranya rusak, jadi nggak bisa di. Nah kalau untuk nyala, tapi untuk di zoom itu nggak. Misalkan kalau di zoom kan dia lensanya tuh keluar, keluar sedikit gitu. Ini nggak keluar dan nggak lama rusak. Gitu kayak gitu. Itu di hari pertama, dan hari berikutnya tuh makin kayak ngerasa kayak gini tuh ternyata dunia malam, dunia gaib itu kayak gini. Berarti itu termasuk ini bang, itu kalau kekuatannya sampai ngebikin kamera rusak begitu gede itu bang. Ya itu dibilang besar, soalnya memang ini lokasinya tuh ada di Karawang gitu. Karawang tuh di daerah Sungai Cibeet. Nah kalau kita nanya sama warga sekitar tuh ya, orang-orang Karawang ya, Kali Cibeet itu ya memang angker banget di situ gitu. Kayak gitu. Terus ya memang
ke hari keduanya makin penasaran, coba lagi ke kayak jadi ada lapangan. Nah, lokasi ini tuh lapangan, dan di belakang lapangan itu kayak ada kebun gitu di daerah Citarum di Karawang, tetap masih di Karawang gitu. Nah, di sini pertama kalinya ngelihat secara real, meskipun awal-awalnya kayak bener nggak sih, maksudnya kayak ini bener nggak sih hantu gitu kan? Ya masih nggak percaya gitu loh ya, ada. Nggak percaya gitu. Ini bener nggak sih hantu gitu kan? Makanya pas ekspresi ada di video pun ada gitu ya. Saya upload, dan di situ sebenarnya ekspresi saya itu kayak biasa aja gitu. Oke, ini kamera coba zoom dikit, coba zoom gitu kan. Sambil mikir itu hantu apa bukan sih gitu kan. Soalnya pas di kamera cuman agak-agak putih-putih, ngeblur, nggak kurang jelas gitu. Tapi pas di mata lahir tuh itu jelas banget. Jadi si kuntilanak ini tuh dia kepalanya nggak di posisi yang ya gitu. Jadi kayak dibopong gitu, kayak dipangku. Posisinya begitu Bang? Iya, itu kayak dipegangin gitu. Dan si posisinya tuh kayak lagi nggak setengah duduk, setengah nyender mungkin ya. Dan si kepalanya itu dipangku gitu. Nah, itu kayak mikir lagi nih, ini beneran nggak sih gitu. Beres explore itu pas kamera mati sama teman-teman yang lain, yang tadi beneran nggak sih gitu. Beneran, itu jelas banget ya, kata temen yang satu lagi tuh. Masa sih gitu? Bener, coba dicek lagi di video gitu kan. Kalau di video memang nggak terlalu jelas gitu kan. Nggak terlalu jelas gitu. Iyalah, namanya hantu asli ya begitu Bang. Kalau hantu bikinan yang kaleng-kaleng mah bisa dibuat bercanda. Gitu ya, biasanya langsung benar-benar solid gitu kan. Nah, dari situ kayak mikir gitu. Ini kayak ada mungkin 1 minggu itu video saya tonton terus gitu ya, pakai handphone temen gitu. Bener nggak sih gitu? Kenapa coba kemarin kayak santai-santai banget gitu kan? Padahal itu kalau misalkan dibilang dekat, posisinya itu dekat gitu. Gitu ya? Ya nggak jauh gitu. Mungkin dari saya tuh mungkin ada sekitar 10 meteran gitu. Itu posisinya dekat gitu. Cuma memang karena rimbun ke kanan kiri kebun, jadi saya nggak berani maju ke depan gitu. Yang saya pikir itu hewan buasnya, biasa ular gitu. Iya betul Bang. Nah kayak gitu. Itu kalau dari segi explore gitu. Kalau misalkan dari yang real, jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang kenapa saya terjun ke dunia explore bisnis kayak gini. Awalnya saya pengen ngerasain gimana sih jadi anak indigo gitu, karena memang ada sepupu saya juga yang indigo, dan dia tuh kalau misalkan diganggu sama makhluk-makhluk seperti itu, dia langsung cerita kayak misalkan contohnya gini, misalnya tahu nggak, waktu kemarin aku pulang koas, aku tuh ketemu sama si B aja. Aku namanya si B. Takutnya ada salah satu keluarga yang dengar mungkin nggak enak juga. Yeah. Nah, si B ya. Di mana saya bilang gitu? Itu depan gang rumah gitu. Masa sih gitu jam 11 malam kok nggak pulang gitu? Kayak nggak di luar gitu. Bukan aja pulang macam gitu. Terus kamu ngomong apa? Aku nanya, ngapain di situ gitu? Pulang udah malam gitu kan. Saya diem aja sampai dia udah selesai cerita.
Akhirnya saya nggak ngomong gitu pas dia pulang. Jadi posisinya dia pulang koas, dia ketemu sama si B ini di gang rumah. Terus pas ke dalam ketemu sama saya, dia cerita gitu. Itu si B ngapain sih di luar gitu kan? Jam segini kok masih di luar gitu kan? Saya diem aja. Dia udah beres-beres, bersih-bersih, masuk kamar gitu. Ya aku ketuk pintunya. Bisa ngobrol sebentar nggak? Ya panas kan ya. Jadi kamu ngobrol sama siapa? Ya itu si B gini. Tahu nggak kalau dia tuh tadi pagi meninggal bunuh diri? Waduh. Hah? Iya. Coba kamu lihat tuh di belakang rumahnya masih ada apa namanya? Kalau pengajian kalau yang meninggal tuh tahlil. Coba lihat. Besok lihat deh. Diem aja. Bener bohong nanti gini. Udah capek mau tidur nih. Ya udah tidur deh gimana gitu. Besok pagi-paginya dia baru cerita, baru enggak dia. Jadi si tetangga ini tuh dia meninggal bunuh diri karena kan seharusnya dia menikah gitu kan. Terus si pacarnya itu kayak selingkuh gitu. Dan aku kira ini kan cuma ada di kayak sinetron gitu ya. Ternyata memang kejadian itu tetangga sendiri. Mungkin kalau misalkan jarak ke rumahnya kita cuma ke lewat 3 rumah. Dekat ya? Dekat. Udah rame-rame, setelah itu dicerita lagi gitu.